城头鹿尾的鼠辈彼此，你想必已经达到了头要复印。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Namun mohon maaf, dikarenakan beberapa hari yang lalu channel Lengko Mupi terkena dolar kuning. Jadi Mimin mohon bantuannya kepada kalian semua untuk bantu like, komen, dan subrek channel Lengko Mupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Dan dia terus-menerus berkultivasi, menyempurnakan skill fonik. Akhirnya Cinan pun berhasil mendapatkan bahwasannya skill fonik itu benar-benar sangatlah misterius. Lalu tubuh fisik Cinar sepertinya lebih kuat daripada tingkat sebelumnya. Lalu Cinan sangatlah senang, namun ini adalah waktu yang tepat untuk belajar teknik Immortal Fonik dari Komandan. Lalu tidak lama setelah itu, Cinanlah langsung menghadap kepada Komandan. Dan Komandan menjelaskan sebelum dia menurunkan teknik Immortal Fonik kepada Cinan, bahwasannya Fonik itu memiliki banyaklah musuh. Dan bahwasannya pula Cinan adalah pewaris dari sang komandan. Dan sang komandan akan menargetkan Cinan supaya Cinan lebih memuaskan lagi. Komandan itu mulai menurunkan teknik fonik immortal kepada Cinan. Singkatnya cerita pula, Cinan akhirnya berhasil menerima teknik fonik immortal yang diberikan oleh sang komandan baik. Cinan langsung berterima kasih banget kepada sang komandan karena sudah mengajarkan teknik fonik immortal kepada diri Cinan. Lalu Cinan kembali berkata jika komandan ingin membangkitkan kembali Fonik Spirit, maka dia memerlukan banyak batu untuk membuat energi kacauan yang cukup banyak. Dan komandan itu pun langsung paham, namun untuk saat ini dirinya hanya memiliki 9050 batu yuan. Lalu 9050 batu yuan itu diberikan langsung kepada Cinan. Cinan lalu meminta komandan untuk keluar dari tempat itu terlebih dahulu. Dan bahwasannya Cinan akan mengeluarkan teknik untuk mengekstra batu yuan menjadi energi kekacauan yang begitu banyak. Dan tentunya menggunakan teknik rahasia. Komandan mengerti bahwasannya dia pun langsung keluar dari ruangan tersebut. Dan memerintahkan Cinan untuk bertapak dengan begitu tenang. Lalu sementara itu kelihatan Cinan ternyata dirinya langsung menggunakan 9050 batu yuan itu untuk diserap oleh Martial Spirit Dewa Perang miliknya. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa saat ya geng, setelah penyerapan batu yuan selesai sebanyak itu, Martial Spirit Dewa Perang hanya naik satu tingkat ke tingkat ke-7 kelas bumi. Dan membuat Cinan paham bahwasannya konsumsi Martial Spirit Dewa Perang naik menjadi semakin banyak lagi. Lalu Cinan meminta komandan untuk masuk karena dia sudah selesai bertapak dan mengekstraknya. Dan pas melihat Cinan, sang komandan langsunglah terkejut. Dikarenakan baru beberapa menit saja, aura Cinan sepertinya telah menjadi lebih kuat daripada aura sebelumnya. Sementara Cinan, dia mulai mengecas energi kekacauannya ke dalam tubuh komandan. Dikarenakan sekarang daya hidup Fonik Spirit mulai pulih 10%. Dan Cinan menjelaskan bahwasannya pembangkitan Fonik Spirit berjalan secara perlahan. Jadi dia hanya bisa berhenti sampai di sini terlebih dahulu. Walaupun hanya 1/10, tetapi membuat komandan sangatlah senang sekali. Dan si komandan langsung berkata bahwasannya dia hanya perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Fonik Spirit yang ada di dalam diri seorang Cinan. Dan sekarang dia ingin mendapatkan lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan kemampuan yang ada di dalam dirinya.
Komandan itu langsung berkata bahwasannya dia perlu lebih banyak batu yuan untuk membangkitkan Phoenix Spirit. Dan untuk sekarang dia akan mendapatkan banyak batu yuan untuk menguatkan dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, Komandan jauh berlari dengan bahagia untuk mencari batu yuan di luar ruangan. Dan sang komandan yang agung itu sekarang masih seperti anak kecil yang sedang kengiuran melihat kekuatan Chinan. Chinan sangatlah senang karena sekarang masalah batu yuan sudah terselesaikan. Dan Chinan bisa fokus untuk meningkatkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Dikarenakan cepat atau lambat, dia akan membuat keempat kekuatan besar untuk menyesali perbuatan terhadap Chinan. Namun di saat itu, Wang Lao langsung memberikan pesan suara dari token itu kepada Chinan. Wang Lao berkata bahwa Chinan harus datang sekarang ke tempatnya, karena pangeran ketiga datang khusus untuk menemui kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bergegas ke tempat itu. Sesampainya di sana atau di tempat itu, semua harta tiba-tiba meminta kepada Chinan. Dan Chinan pun langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya pangeran ketiga mau dari Chinan. Sampainya dia menggunakan harta karun seperti itu guna untuk memanggil Chinan. Kemudian Xiaoji muncul di tempat itu dan menyapa kepada Chinan. Xiaoji lalu memperkenalkan seorang pemuda yang bernama Duo King. Dan pemuda ini adalah pangeran ketiga. Dia adalah sebuah pemilik restoran. Lalu biasanya si pemuda ini mengurus restoran ya geng. Di sisi lain pangeran ketiga itu langsung saja mengumpulkan maksud dan tujuan kepada Chinan, yang mana dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Duo King untuk bisa mendapatkan posisi putra mahkota. Namun Chinan menjawab bahwasanya pangeran ketiga dia hanyalah murid kecil dari Phoenix Camp. Jadi dia takutnya tidak akan bisa membantu sang patria ketiga itu. 还要劳烦前辈以道元晶石为你答不答应？留下来给我当2年的坐骑，就算你不当我的坐骑。 Namun kemudian pangeran ketiga atau patria ketiga menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon sudahlah terbuka, dan itu merupakan salah satu tes untuk bisa menjadi putra mahkota yang begitu kuat. Dan diharapkan Duo King bisa ikut dengan Chinan ke alam rahasia dragon iblis untuk mendapatkan hasil yang bagus tentunya. Lalu mendengar ucapan-ucapan dari sang patriark pangeran ketiga, Chinan bertanya-tanya bahwasannya alam rahasia macam apa yang akan dia dapatkan. Lalu kemudian Wang Lao menjelaskan bahwasannya alam rahasia dragon adalah alam rahasia pertama kerajaan yang dibuka selama 5 tahun sekali, dan di sana juga penuh dengan bahaya yang berat. Akan tetapi juga penuh dengan kesempatan yang bagus, dan tentunya harus bisa mencari bantuan dari sebuah dragon yang begitu kuat. Maka sang MC kita Chinan bisa naik tingkat begitu pesat. Dan kemudian pangeran ketiga kembali menjelaskan selama perjalanan ini setiap pangeran bisa mengundang 2 jenis untuk menemani mereka. Tetapi orang yang masuk ke sana harus mempunyai kekuatan dan batasan. Lalu sepertinya pangeran ketiga benar-benar ingin membawa Chinan sebagai salah satu orang dari 2 jenis yang ada di hadapan dirinya. Bahwasannya agar Chinan bisa bersaing dengan para pangeran yang lain di alam rahasia dragon. Akhirnya Chinan pun setuju untuk membantu pangeran ketiga dan berkata karena pangeran ketiga mengundang terhadap dirinya, maka ia akan menerima undangan sang pangeran. Hingga pangeran bertiga bersyukur karena 2 jenius membantu terhadap dirinya. Namun dia datang janganlah terburu-buru ke tempat ini, dan dia pun menyiapkan banyak hadiah ya geng untuk kedua orang jenius. Terlihat pangeran ketiga memberikan sebuah kristal yang disebut kristal tembaga kepada Chinan. Namun di saat kristal itu dikeluarkan, tiba-tiba cermin perunggu di tubuh Chinan langsung bereaksi. Alhasil langsung saja Chinan menerima kristal tembaga itu dan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga berkata sekarang dia akan pergi dulu, dan 3 hari kemudian dia akan menyambut di kota White Tiger. Dan setelah pangeran ketiga pergi, Chinan kembali ke lantai kedua untuk berkultivasi, dan Chinan di sana mengeluarkan kristal tembaga sebelumnya dan lalu bertanya bahwasanya cermin perunggu, apakah tembaga ini penting bagi cermin perunggu. Lalu langsung saja kelihatan sosok wanita cantik dari cermin perunggu itu keluar, lalu meminta agar kristal tembaga itu diberikan kepada dirinya. Dan tentu saja Chinan tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Jikalau dia menginginkan kristal ini yang ada di hadapannya, harus menukarkan dengan sesuatu yang memiliki harga yang sama. Dan cermin perunggu itu bertanya, apa yang kamu mau? Chinan mengatakan bahwasannya
ia ingin memperlihatkan posisi Putri Miao. Dan cermin perunggu berkata kepada Chinan bahwasanya, Chinan, kamu jarang mendapatkan kesempatan langkah seperti ini. Apakah dia yakin hanya ingin menanyakan dengan melihat mereka semua saja? Namun Chinan menjawab bahwasannya keselamatan mereka semua adalah hal yang begitu penting bagi Chinan. Alhasil si wanita dari cermin perunggu itu menyetujui dan lalu memperlihatkan satu persatu lokasi mereka saat ini. Dan yang pertama, cermin perunggu ini memperlihatkan lokasi Putri Miao yang begitu cantik, yang mana Putri Miao saat ini sedang di suatu tempat, dan tempat itu sangatlah tinggi. Dan Chinan langsung menghelakan napas dalam-dalam guna untuk melihat Putri Miao. Lalu Chinan meminta untuk melihatkan semua orang atau besti-bestinya ya geng, guna untuk melihat di mana pondasi-pondasinya saat ini. Sehingga kelihatan si cermin itu atau si nona cantik dari cermin langsung memperlihatkan kepada Chinan. Pada kesempatan hari ini kelihatan di ruangan Komandan Peng Yun berada ya geng. Terlihat Komandan Peng Yun, ia berpikir dirinya bahwasannya ia sudah tahu betul pagoda binatang atau segel dan sebuah pembatas yang ada di tempat itu. Dan bahkan seorang martial spirit pun tidak akan bisa melihat ke dalam ruangan itu. Selain itu pula, ruangan juga gelap ya geng. Dan orang-orang di sebelah ruangan kiri itu bisa mengguncang seluruh pagoda bintang dalam proses kultivasi. Dan sepertinya Komandan Peng Yun pun, ia juga harus ya geng, harus bergabung bersama teman-teman atau orang-orang yang ada di seberangnya. Singkatnya cerita, 4 hari pun telahlah berlalu. Chinan sudah berkultivasi di ruangan selama 4 hari itu. Lalu kelihatan Chinan membuka matanya dan sambil berkata bahwasanya luar biasa, tinggal sedikit lagi dia akan bisa menerobos ke ranah martial high spirit. Namun sekarang prioritas dirinya adalah kembali ke pangeran ketiga dan bersiap untuk pergi ke alam Dragon Abyssy. Dan begitu keluar dari ruangan itu, si pelayan wanita berkata kepada Chinan bahwasannya master di ruangan sebelah ruangan Chinan berada, yaitu di samping pavilion. Ia mengirimkan sebuah surat kepada Chinan. Lalu Chinan menerima surat itu dan lalu membaca surat yang diberikan oleh si nona cantik. Dan bahwasannya dalam surat itu, sang pangeran dia berkata kepada junior yang sangat terkesan dengan menyaksikan kemampuan luar biasa dari senior di sungai binatang sebelumnya. Dan juga fenomena langka yang terjadi saat senior berkultivasi, dia ingin mengundang senior yaitu Chinan ke tempat dirinya untuk berpesta dan harap Chinan akan bersedia datang ke tempat dia. Dan begitulah kata-kata di dalam surat yang diberikan kepada MC kita Chinan. 听说这东西能永久停止的，难不倒你？ 武技天赋怕是更加。 Lalu setelah membaca surat itu, Chinan menyadari bahwasannya semua orang telah salah paham dengan identitas terhadap dirinya. Dan tentu saja Chinan langsung menolak undangan itu dan berkata kepada si pelayan wanita, dan harus katakan saja kepada si pemberi surat bahwasanya ia tidak melihat si tuan pengecut. Wanita itu pun terkejut mendengar ucapan dari Chinan. Akan tetapi dia akan memberitahu kepada Komandan Peng Yun bahwasanya Chinan kemudian keluar dari pavilion binatang, bahwasanya Chinan tidaklah siap. Lalu Chinan pun kemudian keluar dari pavilion binatang itu, dan setelah keluar Chinan menyadari bahwasanya sesuatu hal telah mengikuti terhadap dirinya dengan mata-mata dewa jiwa perang. Chinan langsung menyadari bahwasanya orang itu adalah seorang pembunuh yang diutus oleh seseorang. Sehingga kelihatan ya geng, si pembunuh berkepala botak itu langsung melayangkan serangan mematikan kepada babang MC kita Chinan dari kejauhan. Namun babang tampan kita atau MC kita Chinan ya geng, ia selalu berwaspada dari sebelumnya. Dan Chinan pun langsung menebaskan pedangnya ke arah si pembunuh jahat itu dan berhasil memblokir serangan si pembunuh jahat, sekaligus melepaskan ke belakang. Dan tiba-tiba di saat itu pembunuh berkepala botak bergumam ke hadapan Chinan bahwasannya Master Chinan ia beruntung menerima misi tersebut. Dan ia tidak akan membiarkan Duo King untuk jadi penghalang terhadap dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, si pembunuh berkepala botak tiba-tiba saja mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri di tempat dan meninggoy. Lalu setelah melihat orang itu bunuh diri, membuat sang pemeran utama kita Chinan terkejut-kejut apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang orang itu lakukan. Namun tiba-tiba sebuah kemungkinan terlintas di benak Chinan, dan benar saja tiba-tiba sekelompok tim penegak hukum muncul di tempat itu, lalu memergoki kepada babang MC kita Chinan yang sudah membunuh seseorang dan melanggar hukum tentunya. Lalu Chinan langsung menjelaskan bahwasanya sebelumnya orang itu mencoba untuk membunuh terhadap Chinan. Jadi Chinan pun menyerang terhadap dirinya untuk melindungi diri Chinan sendiri.
31。前辈，既然我 Tapi sebelum Cinan bisa membunuh terhadap dirinya, tiba-tiba orang botak itu Malik bunuh diri. Dan tiba-tiba pangeran ke-9 muncul dan mengatakan bahwasannya Duoking ini berbohong karena dia melihat sendiri bahwasannya Duoking tiba-tiba menjadi gila dan membunuh orang tuanya. Lalu melihat itu, Cinan menanyakan dan bahwasannya mengira pangeran ke-9 lah yang memfitnah terhadap diri Cinan. Lalu kelihatan komandan penegak hukum pun, ia langsung berkata bahwasannya Duoking, ya kesaksianmu berbeda dengan kesaksian semua orang. Lalu menurut hukum yang berlaku, sang penegak hukum akan menahan sang Duoking selama 3 hari dalam waktu yang dekat. Dan dia akan menyelidiki kasus ini. Jikalau tidak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Lalu Cinan menanyakan apakah tim penegak hukum membutuhkan waktu 3 hari untuk menemukan kebenarannya. Sementara besok adalah hari pembukaan alam rahasia Dragon ABC. Dia pun yakin semua itu adalah konspirasi. Namun penegak hukum itu tetap akan menangkap Duoking dan mengatakan bahwasanya dia akan menjalankan hukum yang berlaku. Lalu kemudian si Tuan Wang muncul dan membela Duoking bahwasanya Duoking adalah anggota Phoenix. Dia pun dan siapa yang telah berani menahannya, namun Komandan Su tiba-tiba muncul dan memblokir Wang Lao ya geng. Dan di saat yang bersamaan, pangeran pertama juga muncul dan menetapkan bahwasanya Cinan adalah yang bersalah. Alhasil Cinan menyadari bahwasanya mereka semua bekerja sama untuk menyingkirkan terhadap Cinan. Lalu seorang kapten bernama Kapten Heilong juga muncul dan lalu berkata bahwasan Tuan Lao tenang saja, bahwa dia hanya akan menahan Duoking selama 3 hari, dan jika Duoking tidak bersalah maka dia akan melepaskan Wang Lao. Pun seketika menjadi marah pisan kepada Kapten Heilong. 这都5炷香了，你们剩1炷香。 Lalu menurut Kapten Heilong bahwasanya Phoenix Camp dia sudah sangat setia kepada keluarga kerajaan. Tetapi kenapa keluarga kerajaan memperlakukan Scam Phoenix seperti hal ini? Lalu mereka tidak perlu memutar perkataan Permasi dan sebenarnya ini akan terungkap sekarang juga. Dan kenapa dia harus menahan Duoking selama 3 hari? Namun tetap saja kata-kata Wang Lao masih belum didengarkan oleh mereka semua. Dan mereka akan segera menangkap Duoking. Akan tetapi tiba-tiba pangeran ketiga muncul, dia membelah Duoking dan berkata dia di sini memiliki formasi Scam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Lalu dia segera mengeluarkan alat kemampuannya dan langsung dinyalakan, dan semua orang dapat melihat bahwasannya apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan memang seperti yang dilepaskan oleh Duoking memang tidak bersalah. Akan tetapi walaupun sebenarnya dia sudah terungkap masalah ini, tetapi Kapten Heilong menyalahkan bahwasannya jabatannya sebagai kapten tim penegak hukum, dia langsung saja memberikan perintah untuk menahan Duoking, sehingga kemudian wakil komandan Su mengambil tindakan. Akan tetapi Wang Lao langsung bergerak, namun Kapten Heilong langsung saja memblokir Wang Lao. Dan tetapi juga di satu sisi Duoking akan ditangkap. Tiba-tiba si Tuan Muda langsung datang, langsung berkata bahwasanya yakin komandan batalion ia tiba-tiba muncul di tempat itu dan membela kepada Cinan. Hal itu pun membuat wakil komandan Su tidak menyangka bahwasanya komandan Jauh sendiri akan datang ke sini hanya untuk masalah sepele seperti ini atau masalah keresek. Namun walaupun Komandan Zhou telah muncul, Kapten Heilong tetap akan menangkap Cinan. Dia berkata bahwasannya Komandan Zhou dan penegak hukum harus ditegakkan hukum. Komandan Zhou yang tidak ingin berbicara omong-omong kosong, ia pun langsung melayangkan tinjunya dan menghantam kepada Kapten Heilong, sehingga membuat Kapten Heilong terhempas-hempas sejauh 5 meter ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Dan di sudut mulutnya setelah mengatakan hal itu, Komandan Zhou mengumumkan kepada semua orang bahwasanya siapapun yang dengan licik menargetkan kepada Duoking, maka dia sendiri akan langsung menghantamnya dan tentunya turun tangan. Dan pada kesempatan hari ini dia hanya memberikan kepada semua orang peringatan. Namun untuk selanjutnya, jika kalian melakukannya lagi maka kalian pasti akan meninggoy. Mendengar itu semua orang paham dan lalu mereka semua pun pergi dari sana dengan ketakutan. Setelah semuanya masalah selesai, Cinan berterima kasih kepada Komandan Zhou. Sementara Komandan Zhou memberikan Cinan tas penyimpanan Qian Kun berisi batu yuan. Kemudian Pangeran Duoking untuk berpamitan untuk pergi. 万香楼内门弟子，人口面积最多的国家呀！不如这样，小弟在说什么吗？绝对不行！ Cerita di episode kali ini
Setelah melihat Tuan Qin masih hidup, penguasa White Tiger langsung melancarkan serangan lagi-lagi kepada MC kita Chinan. Sehingga kelihatan sang pangeran ia mengambil tindakan dan memblokir serangan penguasa White Tiger dan juga langsung menjerat sang penguasa White Tiger itu. Sehingga dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Namun tiba-tiba kelihatan pangeran kedua mengambil tindakan lagi. Dia mengeluarkan martial spirit yang membentuk seperti kura-kura dan memiliki duri yang begitu tajam pada cakarnya yang begitu menyeramkan. Lalu segera pangeran kedua langsung melancarkan serangan. Namun sayangnya serangan itu dapat dengan mudah diblokir oleh MC kita Chinan. Sehingga sang MC kita Chinan melayangkan serangan balik dan akhirnya berhasil mengalahkan sang pangeran kedua dan menusukkan pedangnya kepada leher pangeran kedua. Namun ketika Chinan akan menjegal kepala pangeran kedua, tiba-tiba pangeran ketiga menghentikan Chinan dan sambil berkata bahwasanya Duo King, kamu belum bisa membunuh, jika tidak konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Walaupun Phoenix Scum melindungi sekarang, tetapi nyatanya tidak akan ada yang bisa melindungi terhadap dirinya. Mendengar hal itu pun Chinan sedikit ragu dan menoleh ke arah belakang. Dan di saat yang sama pangeran kedua juga berkata, benar saja bahwasanya Duo King, kamu tidak boleh gegabah dalam bertindak. Apalagi jika dia membunuh terhadap dirinya, maka ayahnya pasti tidak akan melepaskan terhadap dirinya dengan mudah. Dan Phoenix Scum juga malah akan terlibat masalah karena tindakan terhadap dirinya. Namun penguasa White Tiger nampak memprovokasi Duo King dengan berkata, Duo King, jika jadi kamu, maka pasti akan langsung menjegal kepala pangeran kedua. 没错。 Lalu mendengar si pangeran White Tiger berbicara, membuat sang pangeran itu kembali mengambil tindakan kepada penguasa White Tiger. Namun terlihat ya geng, dia langsung mengatakan bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan terhadap dirinya dan untuk membunuh pangeran kedua hari ini. Namun ketika Chinan membebaskan pedangnya, tiba-tiba sang Nona Jiang Bilan, ia menghentikan Chinan dengan kekuatan sendiri. Hal itu pun membuat Chinan cukup marah dan bertanya-tanya bahwasanya Jiang Bilan, apakah kamu ingin menyelamatkan pangeran kedua? Namun tebakan Chinan salah karena ternyata sang Nona Jiang Bilan langsung saja mengambil tindakan dan menjegal kepala pangeran kedua menggunakan tangannya sendiri. Sehingga Chinan tidak akan mengganggu amarah kerajaan Burning Heaven karena telah membunuh pangeran kedua secara tidak langsung. Sang Nona Jiang Bilan, ia telah menyelamatkan Chinan dari masalah besar. Lalu di luar alam rahasia terlihat penguasa merasa terasa kesal karena wanita itu. Dikarenakan wanita itu benar-benar saja menggunakan tangannya untuk membunuh sang pangeran kedua. Sementara para petinggi dari kerajaan terlihat sangatlah marah. Mereka meminta untuk secepatnya membukakan alam rahasia karena mereka akan menangkap wanita itu. Dan sementara Wang Lao, ia menghelakan napas dalam-dalam dikarenakan bukan Duo King yang melakukannya. Scene kembali lagi kepada alam rahasia. Terlihat setelah membunuh pangeran ketiga, Nona Jiang Bilan kembali melayangkan serangannya kepada Yang Mulia Liao Ji yang merupakan bawahan pangeran ketiga, dan si Tuan Putri pun ia ingin menghabisinya juga. Sementara di sisi lain Chinan melihat kejadian itu, dirinya langsung terpaku di tempat, tidak mengerti kenapa sang Nona Jiang Bilan melakukan semua hal ini. Namun di saat itu tiba-tiba semua pasukan yang ada di luar pun merobek kekosongan dan lalu muncul ke alam rahasia dengan arogan. Terlihat di sana sang kaisar penguasa kerajaan, ia muncul di sana dan menanyakan, siapa kamu? Beraninya kamu membunuh anakku, kata penguasa kerajaan itu. Namun sang Nona Jiang Bilan menjawabnya, ia hanyalah jenius kecil. 是罚酒，来啊，怕你啊！快看那边！ Sang pangeran Kingdom, ia tidak memiliki apapun selain jenius kecil. Hal itu membuat pemimpin kerajaan menjadi semakin marah dan terngiang-ngiang. Dikarenakan beraninya kamu berkata arogan seperti itu dan beritahu siapa namamu sekarang, karena dia tidak akan membunuh orang tanpa nama. Mendengar itu pun sang Nona Jiang Bilan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dan lalu Nona Jiang Bilan merubah sosoknya menjadi sosok MC kita Chinan. Melihat sang Nona Jiang Bilan berubah sosok menjadi sosok dirinya, Chinan yang asli yang saat ini menyamar sebagai Duo King tidak mengerti apa yang sebenarnya yang ingin dia lakukan oleh Nona Jiang Bilan. Apakah dia ingin membantu diriku? Dan sementara para petinggi kerajaan tidak menyangka bahwasanya ternyata wanita adalah Chinan. Entah teknik merubah macam apa yang digunakan oleh sang Nona Jiang Bilan.
Tetapi Nona Jangbilan sukses menipu mereka semua, sementara sosok Nona Jangbilan yang telah berubah menjadi Cinan memberi peringatan kepada semua orang bahwasannya klan keempat kekuatan keluarga besar berani membunuh terhadap anaknya. Jadi dia membunuh pangeran kedua hari ini itu hanya sebagai peringatan kecil untuk kalian. Dan jika kalian lebih pintar, lebih baik berhenti untuk memburu terhadap dirinya. Lalu setelah mengatakan itu, sang Nona Jangbilan memilih sebuah teknik pelayan dengan membuat sebuah portal dan melarikan diri masuk ke dalam portal itu. Sementara di sisi lain semua orang langsung melancarkan serangannya ingin menghentikan sang Nona Jangbilan. Akan tetapi sayangnya serangan mereka menghantam ke udara kosong karena sang Nona Jangbilan telah berhasil melarikan diri dari tempat itu. 继续到这里吧，或是渡劫的紧要关头，机缘，若你。 Lalu sang pemimpin kerajaan berkata dia belum pergi jauh dan dirinya akan segera memberi perintah pasukan kepada kerajaan dan juga batalion ketiga untuk menangkap sang Nona hidup-hidup. Lalu setelah keadaan sudah mulai tenang, pangeran ketiga mengerutkan keningnya dan berkata bahwasannya tidak kusangka Cinan itu ternyata akan masuk ke alam rahasia. Mendengar itu, Duo King juga mengerutkan kening dan sambil menjawab benar saja sang pangeran ketiga, dia juga tidak menyangka hal itu. Namun karena kompetisi sudah selesai, pangeran ketiga mengajak Cinan untuk segera keluar dari alam rahasia. Namun Cinan atau Duo King meminta waktu sebentar karena ternyata Cinan ingin menyembuhkan kekacauan kepada pohon dengan habis. Pohon itu tidak menyangka bahwasannya Duo King akan masih ingat kepada dirinya. Alhasil pohon itu berterima kasih dan berkata bahwasannya dia telah berhutang budi kepadamu. Scene berpindah kembali ya geng, di mana di hutan bintang terlihat di sebuah celah spesial. Di tempat itu muncullah sosok Nona Jangbilan dan keluar dari sana. Lalu setelah keluar, sang Nona Jangbilan berkata Cinan, dia sudah membalaskan budi kepada dirinya dan ia harap ini pun cukup untuk menebus semua dosa-dosa kehadap Cinan. Lalu mulai dari sekarang sang Nona Jangbilan dia bukan lagi Jangbilan yang dulu. Lalu kata Nona Jangbilan setelah mengatakan itu dia pun langsung memotong rambutnya sebagai tanda bahwa dia sekarang bukanlah Jangbilan yang dulu. Scene kembali berpindah kepada ruang kultivasi ya geng, di mana kelihatan sang Phoenix Camp. Terlihat Cinan sedang berkultivasi di tempat itu. Dan setelah lama berkultivasi, Cinan menyadari bahwasannya dengan kekuatannya itu sekarang dia masih jauh untuk menjadi tandingan dari penguasa White Tiger dan juga sang komandan. Alhasil Cinan pun akan melahap 5,8 juta batu yuan yang spesial yang tentunya sebelumnya diberikan oleh Komandan Zhao. Lalu sekaligus Cinan akan memproduksi energi kekacauan dan setelah itu Cinan akan memutuskan untuk membangkitkan Phoenix Expert. 看来我这次运气就些许的。 Singkatnya cerita, Cinan datanglah ke aula Phoenix Camp dan bertemu dengan Komandan Zhao. Lalu ternyata Komandan Zhao sudah menunggu Cinan dari beberapa hari yang lalu. Yang mana ternyata Komandan Zhao memiliki berita untuk diberitahukan kepada MC kita Cinan. Komandan Zhao menjelaskan bahwasannya 10 hari lagi akan diadakan upacara surga dan pangeran ketiga akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Dan penguasa White Tiger juga di Peng Yun akan melakukan trik mereka ketika waktunya tiba. Namun Cinan meminta Komandan Zhao untuk jangan khawatir hal itu karena dia sekarang akan membangkitkan kekuatan Phoenix dengan sepenuhnya. Dan mendengar hal itu pun Komandan Zhao tentu saja berkejut pisan dikarenakan Cinan akan membangkitkan Phoenix dengan sepenuhnya. Lalu sang Komandan Zhao menanyakan apakah dia yakin ingin menyempurnakan Phoenix dalam dirinya dengan sepenuhnya. Cinan menjawab bahwasannya dia tentu saja yakin karena dia sudah selesai melahap semua batu yuan yang diberikan kepada dirinya. Dan dia sudah yakin 90% akan berhasil terhadap dirinya dan menyerap seluruh kekuatannya. Bahkan ternyata sekarang setelah menyerap batu yuan sebanyak 5,8 juta sebelumnya, dan sehingga martial spirit milik Cinan sudah naik peringkatnya itu ke tingkat 8 kelas bumi. Dan Cinan akan segera mulai mentransfer energi kekacauan kepada Komandan Zhao. Namun setelah beberapa lama, yaitu 3 bulan, energi kekacauan telah ditransfer. Akan tetapi itu sepertinya masih belum cukup ya geng, sehingga Cinan pun kembali menambah transformasi energi kekacauan yang ada di dalam dirinya. Dan tidak lama waktu berselang, 7.000 energi kekacauan telah ditransfer ke dalam diri jiwa Komandan Zhao sehingga mencapai jumlah yang dibayangkan. Komandan Zhao memiliki perasaan bahwasannya kekuatan Phoenix di dalam tubuhnya mulai dibangkitkan sepenuhnya dan kemudian kekuatan Phoenix itu berhasil dibangkitkan oleh Cinan. 再让遗嘱香， 老匹夫，
许久不见。 Melihat itu pun membuat Komandan Zhou sangatlah senang. Bahkan saking senangnya sampai meneteskan air mata yang begitu dalam. Komandan Zhou sambil berkata bahwasannya Master Chinan, kamu benar-benar hidup lagi. Dan Master Ponic itu tiba-tiba tertawa. Dikarenakan ia tidak menyangka, ya geng, sama sekali. Lalu Komandan Zhou langsung menjawab, Master, aku bukanlah cengeng ataupun menangis. Tetapi dia perlu ratusan tahun untuk bisa memulihkan energi spiritual dari Komandan Zhou. Komandan Zhou mengatakan seraya berlutut di hadapan Master Ponic itu. Master Ponic meminta Komandan Zhou jangan menangis karena sekarang dia sudah hidup lagi. Kemudian Master Ponic itu berterima kasih kepada Cina. 藏头鹿尾的鼠辈彼此，你想必已经达到了狐妖富裕。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit. Namun seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Namun mohon maaf, dikarenakan beberapa hari yang lalu channel Lengko Mupi terkena dolar kuning. Jadi Mimin mohon bantuannya kepada kalian semua untuk bantu like, komen, dan subrek channel Lengko Mupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap bukan dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Pada episode kali ini, yang mana kelihatan Master White Tiger ia dibuat terkejut pas melihat ke atas langit. Dikarenakan melihat ada dua orang monster yang melayang-layang di atas langit, kata Master Ponic itu. Dan Master White Tiger berkata bagaimana mungkin bahwasannya mereka berdua adalah monster yang sudah mati. Lalu mendengar ucapan dari Master Black, membuat sang Master White Tiger sangatlah marah. Lalu Duoking lagi-lagi, ia bagaimana mungkin anak itu bisa melakukan semua ini. Lalu kemudian tetapan sang Master White Tiger tertuju kepada orang dari aliansi Xingdao. Pada kultivator dari aliansi Xingdao, kenapa kalian diam saja di tempat? Lalu memerintahkan agar cepat maju membantu kepada sang Master. Lalu aliansi Xingdao yang mengetahui bahwasannya situasi tidak lagi berpihak kepada Master White Tiger, mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Sehingga sang Master White Tiger melihat para kultivator dari aliansi Xingdao melarikan diri, membuat sang Master White Tiger pun ia benar-benar marah pisan. Lalu kelihatan sang Master Ponic dan Master Black itu berkata, White Tiger, jika kamu berhenti sampai di sini saja, maka dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun sang Master White Tiger menolak untuk menyerah diri. Dan ia langsung meraung ya geng, serta membincangkan bahwasannya selama ini atau selama bertahun-tahun lamanya dia ingin merubah takdir dirinya. Tapi kalian meminta agar dia menyerah saja, maka itu hal yang tidak mungkin. Lalu setelah mengatakan itu, tiba-tiba sang Master White Tiger menangkap si Peng Yun. Dia menggunakan si Peng Yun untuk mengancam semua orang. Dan terlihatan Duoking ia menyerahkan martial spirit milik mantan kaisar. Namun Komandan Zhou mencibir bahwasannya dia ingin mengancam terhadap dirinya dengan nyawa pengkhianat yang begitu konyol. Tapi tiba-tiba si Peng Yun ia berteriak bahwasannya kepada sang guru, tolonglah aku. Bahwasannya Komandan Zhou pun langsung memutuskan untuk menyelamatkan si Peng Yun. Lalu karena ia masih menganggap dia sebagai guru, bagaimana bisa dia mengabaikan terhadap dirinya? Lalu kelihatan sang Komandan Zhou menggantikan Ponic di tubuh Peng Yun, sehingga si Peng Yun bisa lulus dari jelatan Master White Tiger. Lalu Master White Ponic menjelaskan Komandan Zhou telah membangkitkan kekuatan Ponic pada tubuh diri Peng Yun. Dan di saat yang bersamaan primordial spirit yang ada di dalam tubuhnya kelihatan jadi hancur, sehingga dia bisa mendapatkan kembali esensi terhadap tubuhnya. Namun karena itu semua, Komandan Zhou akan mengalami perubahan yang drastis karena akan ada efek samping yang besar dan tidak bisa dihindari. Dan pada saat ini Chinan juga mengkhawatirkan terhadap Komandan Zhou, bahwasannya umur sang komandan tidak bisa diketahui sejauh mana dia.
Dan rambutnya telah memutih sekarang dan tentunya giginya sudah ompong ya geng, menandakan bahwasanya sang komandan sudahlah tua. Lalu kelihatan sang master ya pun langsung menangkap komandan jauh dan lalu meminta maaf karena dia merupakan murid yang tidak kompeten di saat seluruh dunia meninggalkan terhadap dirinya. Hanya sang guru lah masih berdiri untuk muridnya. Dan sang guru menggunakan teknik terlarang untuk menyelamatkan terhadap dirinya. Padahal itu akan membahayai wajah sang guru. Melihat guru dan murid yang saling mengakui, membuat Kinan tersepona dan sang Master Phoenix mengambil tindakan. Dia berteriak bahwasanya sang Pangeran White Tiger dia bisa memberi yang terbaik terhadap dirinya. Sang Master White Tiger menjawab bahwasanya menyerah itu tidaklah mungkin. Dia sudah menghabiskan banyak tenaga untuk merubah nasib dirinya dan dia meminta terhadap dirinya untuk menyerah dan itu tidak mungkin pisan. Dan lebih baik mati daripada harus menyerah mah. 可是我而非苍兰大。 你既然知道这， sehingga kemudian sang Master White Tiger merilis bahwasanya teknik terlarang bernama teknik White Tiger Unxiao. Hal ini pun membuat sang Master Phoenix langsung membuat strategi dan langsung terkejut melihat teknik macam apa yang dikeluarkan White Tiger. Lalu tiba-tiba White Tiger langsung naik ke setengah langkah Martial Spirit ya geng. Dan setelah memilih teknik terlarang itu, Master White Tiger langsung saja menargetkan Chinan yang menjadi orang pertama tujuan untuk dirinya bunuh. Karena Chinan memiliki Martial Spirit Kaisar yang diincar-incar. Namun baru saja melayangkan serangan kepada Chinan. Namun di saat itu pula, di saat waktu yang sama melayangkan serangan kepada babang MC kita Chinan, tiba-tiba patung Kaisar kembali aktif dan berkata bahwasanya White Tiger, kenapa kamu sangat terobsesi dengan Chinan? Alhasil Master White Tiger berbalik dan melayangkan serangan kepada patung raksasa Kaisar itu. Dan dia hanya ingin dan dia telah beraninya melawan terhadap dirinya. Lalu semua orang menghadapi serangan dari Master White Tiger, tentunya bersama sang Kaisar. Lalu ia kelihatan langsung mengestabilkan serangan dari Master White Tiger, sehingga patung Kaisar itu berkata apakah dia pikir dia sudah cukup kuat hanya dengan mencapai setengah langkah Martial Progiani. Namun tiba-tiba Master White Tiger jauh keluar dari tubuhnya dan langsung memasuki tubuh Chinan. Dan pekerjaan itu pun guna untuk merebut kendali tubuh Chinan. Lalu pangeran ketiga dan Long Hu pun yang melihat kejadian ini pun langsung terkejut dan tidak menyangka bahwasannya Master White Tiger ingin mengambil tubuh Chinan. Lalu The Walking, mulai sekarang tubuhmu akan menjadi milik sang Master, kata sosok jauh dari Master White Tiger seraya memasuki lautan kesadaran Chinan. Akan tetapi setelah Master White Tiger itu masuki lautan kesadaran Chinan bukannya takut, dia malah mencibir ya geng. Padahal di dalam lautan kesadaran Chinan terlihat cermin perunggu muncul. Apakah itu, kata Master White Tiger. Dia pun terkejut ketika melihat cermin perunggu itu, yang mana kemudian dari cermin tersebut keluarlah seorang wanita cantik, sehingga wanita itu pun segera mengeluarkan sosok jauh Master White Tiger dari lautan kesadaran Chinan. Lalu siapakah kamu, kata Master White Tiger, dan dirinya dibuat terkejut dan dikalahkan dengan begitu mudah. Chinan menjawab apa gunanya memberitakan kepada orang yang sebentar lagi akan mati. Namun ketika Chinan akan mengeksekusi Master White Tiger, tiba-tiba patung sang mantan kesadaran Chinan sontak dia langsung memberikan penyerangan kepada Master White Tiger, yang mana kemudian patung sang mantan kesadaran itu menyegel Master White Tiger menjadi patung seperti dirinya juga, dan mereka akan selamanya melindungi negara ini. Melihat White Tiger telah berubah menjadi patung, Master Phoenix berkata, iya, akhirnya sangatlah bagus untuknya. Nah, masalah ini telah selesai. Chinan kemudian mengumumkan bahwasannya sekarang dia akan memberikan Martial Spirit kepada sang mantan Kaisar. Lalu penilaian yang paling pantas, Long Hu pun langsung saja meminta Chinan untuk memberikan Martial Spirit sang mantan Kaisar kepada dirinya. Jelas sekalipun Chinan langsung menolak terhadap dirinya karena Long Hu, kamu adalah sekte hewan, kenapa dia ingin seperti dirinya? 去吧，行了，走， 他就是在干人。 就没有人认识。 Lalu kemudian Chinan memberikan Martial Spirit milik sang mantan Kaisar kepada putra mahkota kerajaan Xian Kingdom, ya, atau pangeran ketiga. Lalu setelah pangeran ketiga menerima Martial Spirit milik sang mantan Kaisar pangeran ketiga, ia langsung berkata bahwasannya The Walking dia tidak tahu harus bagaimana berkata yang pantas kepada Chinan. Namun dia hanya bisa mengatakan apapun masalah Chinan di masa depan, dia akan selalu mendukung terhadap Chinan. Lalu setelah semua masalah selesai, Chinan lalu kembali untuk berkultivasi di Scam Phoenix.
Cinan berkultivasi di sana dan Qinan berkata bahwa Crimson Blood Ocean akan terbuka setengah bulan lagi. Dia tidak tahu siapa yang akan ada di sana, yang pastinya yang sudah berhasil naik peringkat atau belum. Namun di saat itu Wang Lao membawa sebuah suratan berkata bahwasanya Duo King ia memiliki berita bagus untuk Qinan. Dikarenakan sang MC kita Qinan, ia telah masuk ke ranah Hidden Dragon Ranking. Mendengar Hidden Dragon Ranking, Qinan bertanya apa itu. Wang Lao menjelaskan bahwasannya Hidden Dragon Ranking itu adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi Qingdao. Dan sekarang Duo King, kamu telah menempati peringkat ke-33 yang berasal dari kerajaan Ancient Kingdom. Mendengar itu bahwasannya Qinan hanya menempati peringkat ke-33, Qinan sendiri terkejut karena dengan kekuatannya, dia sekarang kan hanya berada di peringkat 33. Ini cukup menarik. Dia sangat ingin bertemu dengan para jenius dari daratan lain. Wang Lao kemudian kembali berkata bahwasanya Duo King ada satu berita lagi. Apakah ia ingin melihat upacara penggantian Martial Spirit? Lalu Qinan pun menjawab bahwasanya dia jelas ingin melihatnya. Dan segera mereka berdua pun bertindak seperti itu. Dan kerajaan Ancient Kingdom setelah sampai melihat Komandan Zhou, 我堂堂 lalu Wang Lao menjelaskan bahwasanya formasi itu harus dikatakan terlebih dahulu. Qinan bertanya-tanya dan sambil menerima Martial Spirit baru, apakah perlu membuat sebuah formasi besar ini? Wang Lao kembali menjelaskan tentu saja perlu karena mengganti Martial Spirit itu sebenarnya dilarang oleh surga. 太上长老， 你小子知道自我也会给你鸿蒙之气。 Melanjutkan episode sebelumnya yang mana pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Qinan, ia langsung berkultivasi. Dan kelihatan Nesken Soul milik Qinan mengalami peningkatan yang begitu pesat. Dan hanya tinggal sedikit lagi Qinan membuat menerobos ke ranah selanjutnya. Namun di saat itu kelihatan sang Komandan Zhou memberitahukan kepada Babang MC kita Qinan bahwasannya pangeran ketiga memanggil kepada Qinan. Karena dirinya memiliki sebuah kesempatan yang bagus untuk Qinan. Hal itu pun membuat Qinan kebingungan tentang kesempatan macam apa yang akan diberikan oleh pangeran ketiga. Sehingga singkatnya cerita kelihatan Qinan sudahlah bertemu dengan sang pangeran ketiga. Lalu ketika bertemu dengan pangeran ketiga Qinan, ia cukuplah terkejut karena kultivasi Qinan telah meningkat lagi. Lalu kelihatan sang pangeran ketiga memberikan banyak anggur yang enak-enak kepada Babang MC kita Qinan. 时间就想到了你，等到 第一版考核结束 会，是天刀宗的弟子。 Pangeran ketiga langsung berkata bahwasannya Duo King di belakang dia memiliki orang yang penting yang sangat menyukai anggur itu. Dan sekarang dia bisa mengambil semua anggur sebanyak yang Qinan inginkan. Lalu Qinan berterima kasih kepada pangeran ketiga dan sungguh tidak terbayang jikalau sang putri Miao tahu bahwasannya diri Qinan memiliki anggur sebanyak ini. Pastinya Putri Miao akan sangatlah senang sekali melihat anggur merah yang begitu banyak. Kemudian sang pangeran ketiga memberikan sebuah token kepada Babang MC kita Qinan dan sambil menjelaskan. Dan pastinya kerajaan Kingdom akan mendapatkan token sekali seumur hidup mereka. Dan dengan token yang diberikan kepada Qinan, maka Qinan bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Mengetahui bahwasanya token itu sangatlah berharga, Qinan pun menolaknya. Akan tetapi pangeran ketiga tetap ingin memberikan token itu kepada Babang MC kita Qinan dikarenakan token itu tidak berguna pisan sama sekali ya di tangan nama. Dan pada akhirnya Qinan pun menerima token itu. Kemudian pangeran ketiga mengirim seorang penjaga untuk membawa Qinan ke rumah emas. Dan tidak lama mereka berdua pun sudah sampai di depan rumah emas. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya rumah emas dibagi menjadi beberapa lantai. Dan di setiap lantai memiliki keberuntungannya masing-masing. Dan tentunya di tiap ruangan ada konsekuensi dan isinya masing-masing yang begitu berbeda. Tetapi untuk menemukan keberuntungan itu tergantung kepada nasib dan kemampuan terhadap dirinya masing-masing. Terlihat saat ini ada seseorang pria tua bersila di depan rumah emas spiritual. Dan si penjaga itu menjelaskan bahwasanya Duo King adalah penatua Kong itu mah. Dan jikalau Qinan memberitahukan namanya dan juga token sebelumnya, maka dia akan diizinkan masuk ke dalam rumah emas. Lalu ketika melihat Penatua Kong, Qinan sedikit merasakan bahwasannya aura Penatua Kong cukuplah familiar atau cukuplah gagah. 修士渡劫的紧要关。对，现在 Dan dengan segera mungkin Qinan memperkenalkan dirinya dan juga memperlihatkan token miliknya
sang penatua Kong langsung bertanya bahwasanya Duoking, menurutmu dia akan berakhir di lantai berapa? Lalu Chinan menjawabnya, mungkin lantai ke-7. Hal itu pun membuat siapa? Membuat sang penatua Kong tertawa-tawa. Dikarenakan sang penatua Kong sudah tahu betul betapa sulitnya untuk memasuki rumah emas ini. Bahkan top jenius di kerajaan Kingdom pun dia hanya mencapai lantai ke-5. Bahkan kaisar saat ini pun hanya bisa mencapai lantai ke-6. Semenjak kerajaan Kingdom berdiri, kecuali mantan kaisar sebelumnya, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai ke-7. Dan sudah selama lebih dari 10 tahun, apakah belum ada yang bisa naiki lantai ke-7? Apakah Chinan benar-benar yakin ingin mencapai lantai ke-7? Lalu Chinan menjawabnya, dia sudah yakin. Dan demi keberuntungannya, ia sangatlah bagus pastinya. Dan ia ingin berniat mencapai lantai ke-7. Dan sang Tuan Kong atau sang tetua Kong, ia langsung menanyakan kalau seperti itu, katakan tingkat berapa martial spirit milik Chinan. Lalu Chinan menjawabnya bahwasanya martial spirit milik Chinan adalah tingkat 6 kelas bumi. Lalu membuat sang penatua Kong tidak bisa berkata-kata lagi, dan dia pun mempersilahkan Chinan untuk masuk. Namun ingat bahwasanya Chinan harus bisa tinggal selama waktu 1 hari, dan dia bisa mengambil satu barang di dalam rumah emas. Lalu dengan segera Chinan pun akhirnya masuk ke dalam rumah emas itu. Dan setelah Chinan masuk, ternyata penatua Kong itu sebenarnya adalah kaisar kerajaan Kingdom atau kerajaan yang begitu kuat. Dan sang kaisar berkata bahwasanya tidak kusangka Duoking atau Chinan ternyata hanya memiliki martial spirit kelas bumi tingkat ke-6. Akan tetapi tiba-tiba sang kaisar terkejut karena pada saat ini dirinya menyadari bahwasanya Chinan telah memasuki langkah ke-6. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, alhasil sang kaisar yakin bahwasanya Duoking pasti telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Akan tetapi pula kemudian sang kaisar kembali dibuat lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwasanya Chinan ternyata mampu mencapai langkah yang selanjutnya. Bahkan sang kaisar berkata-kata kepada dirinya sendiri, ia tidak mungkin sekali bahwasanya Chinan akan bisa naiki ke lantai ke-7. Sementara di saat itu Chinan masuk ke lantai ke-7, ia langsung melihat sosok kerangka tulang berjubah yang duduk di sana. Chinan menggunakan mata dewa perangnya untuk memata-matai. Akan tetapi kemudian jubah itu dipakai oleh kerangka tulang, dan tiba-tiba kerangka tulang itu aktif dan langsung bergabung dengan tubuh Chinan. Dan kelihatan Chinan terkejut sekali apa yang sebenarnya terjadi dari jubah itu. Namun kemudian tiba-tiba jubah itu sepenuhnya bergabung dengan tubuh Chinan dan merubah penampilan Chinan. Dan di saat yang bersamaan sebuah suara langsung berkata dari jubah itu. Dan jubah itu dikenal dengan jubah Dewa Iblis. Dan jubah itu adalah senjata paling kuat, tetapi dia telah rusak melalui banyak pertarungan bersamanya. Lalu kemudian dia kehilangan kekuatannya. Dia harap penerus yang bisa merawatnya dengan baik dan mengembalikan kejayaannya adalah Chinan. Lalu mendengar suara yang bergema itu membuat Chinan menyadari bahwasanya jubah ini adalah artefak peninggalan dari sang kaisar sebelumnya. Lalu sekarang jubah ini telah menyatu dengan tubuh Chinan. Namun kekuatan Chinan sekarang hanyalah kultivator di ranah martial spirit geng. Jadi Chinan masih belum bisa untuk melepaskan kekuatan dengan sepenuhnya nih. Namun walaupun untuk sekarang Chinan masih belum bisa menggunakan jubah itu, akan tetapi jubah ini tetap merupakan hadiah besar dan perjalanannya hingga habis-habisan ke tempat itu. Dan benar tidak sia-sia geng, ucap Chinan. Lalu Chinan kelihatan langsung keluar dari rumah emas dan terlihat sang penatua langsung bertanya-tanya bahwasanya Duoking apa yang dia dapatkan dari lantai ke-7. 531，第6名。我该给我菩提心了。 Namun kemudian tatapan sang penatua Kong ia tertuju kepada jubah yang dipakai oleh Chinan. Lalu sang penatua Kong menanyakan kepada Chinan apakah jubah itu jubah yang dipakai oleh kaisar sebelumnya. Chinan menjawab ya benar. Mata penatua Kong cukuplah tajam. Dan di sini sang penatua Kong memperingati kepada Chinan untuk jangan memperlihatkan jubah itu kepada sembarangan orang. Chinan memahami dan memberi hormat kepada sang penatua Kong. Lalu kemudian singkatnya cerita, Chinan pun langsung pamit pergi meninggalkan sang penatua Kong.
Kong. Lalu setelah Cinan pergi, sang penatua Kong berkata bahwasanya Duo King suatu saat nanti berharap Cinan tidak akan mengecewakan terhadap dirinya. Kelihatan Cinan langsung berjalan-jalan ya geng di kota White Tiger. Lalu Cinan merasakan bahwasanya seseorang dari tadi mengikuti terhadap dirinya. Lalu orang yang ikuti Cinan itu pun akhirnya menemui Cinan dan berkata bahwasanya Duo King, tuanku meminta untuk bertemu dengan dirinya. Jadi ia langsung mengajak kepada Cinan untuk ikut ya geng. Lalu kelihatan Cinan pun langsung saja menolaknya. Dan siapa orang ini beraninya mengundang untuk bertemu dengan tuannya. Bahkan Cinan tidak mengetahui siapa tuannya itu. Lalu orang itu pun langsung mengingatkan kepada Cinan bahwasannya si penatua yang menanyakan kepada Cinan setahu dirinya adalah Kaisar Kingdom yang merupakan kehormatan yang diundang olehnya. Tetapi Cinan telah berani menolaknya. Namun Cinan tidak gentar sama sekali dan Cinan balik memberi peringatan seraya mengeluarkan sedikit aura membunuhnya. Jadi kenapa jika dia menolak undangan tuanmu? Ku berikan peringatan kepada dirinya bahwasanya jangan mengikuti terhadap dirinya lagi dan jangan salahkan dia karena dia tidak bertindak kasar. Dan di bawah aura Kinan, orang itu pun langsung gemetar dan berdiri bahwasannya ia tidak akan berani mengikuti kepada Cinan lagi. Lalu Cinan setelah jauh langsung memikirkan bahwasannya status orang yang menanyakan kepada Cinan setara dengan Kaisar Kingdom. Pasti itu adalah aliansi yang paling kuat. Lalu setelah mendapatkan peta yang dia dapatkan dari pangeran kedua, di saat itu tiba-tiba seseorang mencegat kepada Cinan. Dan orang itu langsung berkata Duo King, dia ingin membicarakan tentang peta milik pangeran kedua yang sekarang ada di tangan Cinan. Namun Cinan langsung saja menolak dan tidak akan memberikan peta itu kepada siapapun. Alhasil orang dari aliansi King Dao itu sangatlah marah terhadap Cinan. Dan Duo King apakah dia ingin menjadi musuh aliansi King Dao? Namun Cinan tidak peduli. Setelah mengatakan itu pun Cinan pun pergi dari cerah ruang yang terbuka. Namun Cinan tiba-tiba mendapati bahwasannya jubah Demon God di tubuhnya itu benar-benar cukup mengesankan dan mampu menahan angin dari retakan ruang. Dan selanjutnya Cinan pun akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Namun sebelum acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra kota, singkatnya cerita, 8 hari pun telah berlalu. Dan pada akhirnya acara pengangkatan pangeran ketiga menjadi putra mahkota atau disebut acara perjamuan surga akan segera dimulai. 而非苍兰。你想必已经达到了头要复英。将那藏头鹿也敢乱闯，炼制了数。 Pada episode kali ini, kelihatan babang tampan kita, yaitu MC kita Cinan, kelihatan membantu sang tuan muda Zhao-Ji. Sehingga pada akhirnya, sang tuan master pun memberikan pedang jimat kepada Zhao-Ji dengan harga 70.000 batu yuan yang begitu murni. Tetapi setelah itu kemudian di saat itu, orang-orang dari aliansi Qingdao dan juga satu orang dari sebelahnya diketahui bernama Si Peng. Dan si tuan muda Si Peng ini merupakan orang yang berada di ranah top ya geng. Dan begitu bertemu dengan Duo King, Si Peng langsung saja menantang Duo King untuk bertarung dan berbaku hantam dengan dirinya. Namun kelihatan Cinan berkata bahwasannya dia sedang sibuk, jadi dia tidak bisa melayani terhadap dirinya. Ternyata di sini Si Peng dan orang dari aliansi Qingdao datang untuk mendapatkan bulatan ocean dari tangan Cinan, yang pada akhirnya Cinan pun setuju untuk bertarung dengan Si Peng kali ini. Namun Zhao-Ji memperingatkan bahwasanya Duo King untuk jangan menerima tantangan dari Si Peng, karena Si Peng ini adalah jenius di peringkat 30 hidden ranking. 三皇子，是心焰魔门的掌教。 Mendengar itu pun Cinan malah mencibir bahwasanya apakah benar Si Peng di peringkat 30. Dia pikir dia adalah top di peringkat 1. Dia sangatlah kecewa sekali. Lalu Si Peng juga terkejut dikarenakan berita yang dirinya dapat bahwasanya Duo King sebagai top 30. Dan ia hanya memiliki kultivasi martial spirit tingkat 1. Tetapi kenapa dalam waktu 2 hari saja tingkat kultivasinya telah meningkat ke ranah martial spirit tingkat ke-5. Namun tidak waktu lagi baginya untuk memikirkan itu, karena sekarang Cinan sudah mulai merencanakan serangan pertamanya.
sehingga pertarungan pun terjadi di tempat itu. Akan tetapi dengan mudahnya Cinan dapat mengalahkan Si Peng. Namun kelihatan pada kesempatan hari ini Si Peng dalam bahaya berat, dan Si Peng juga diketahui bahwasannya ia adalah ketua aliansi di daerahnya, dan dia meminta kepada Cinan untuk berhenti. Alasannya Cinan pun sangat malas dan akan segera pergi. 帮助三皇子交出地图的话， 至少危难。 Dan Si Peng langsung meminta Cinan untuk menyerahkan peta kepada dirinya. Jika tidak, aliansinya akan menargetkan bahwasannya akan menargetkan terhadap diri Cinan. Akhirnya Cinan pun mengancam ketua aliansi sehingga Cinan langsung mengaktifkan 2 token dan menggunakan kedua token itu, serta mengatakan bahwasannya kedua senior Pony dan senior Black akan datang ke tempat itu. Dan hasilnya ketua aliansi sehingga ia pun ketakutan dan sambil berkata, kenapa dia repot-repot untuk memanggil kedua senior hanya untuk menyelesaikan masalah kecil. Dia cuma bercanda dan jangan dianggap serius pisan. Lalu setelah mengatakan itu sang ketua aliansi, sehingga ia mengajak langsung kepada Si Peng untuk segera pergi dari tempat itu, sehingga dia pun menghelakan napas yang begitu dalam. Lalu apakah kedua master akan datang ke tempat ini? Lalu Cinan menjawabnya, ia hanya bercanda-canda. Bahkan jika kedua token itu diaktifkan, kedua senior tidak akan datang lagi, karena bagaimanapun mereka berdua dan kekuatannya belumlah pulih. 夏豪和杨松，这位 你必须要请我好汉来，只能拼了。找人，你们要找的那个。 Tapi sangat disayangkan ketika sang penatua tidaklah datang dari daerah aliansi ini. Mereka berdua pun paham. Kemudian ia berkata bahwasannya dia tidak akan tinggal lagi di tempat itu. Namun dia tidak punya murid yang menemani di dalam perjalanannya keliling daratan timur. Lalu kelihatan Jiuji bagaimana jika dia menjadi murid dan ikut bersamanya. Jiuji tentu saja sangatlah senang menjadi murid Swordmaster. Sebelum kemudian mereka pun pamit pergi kepada Duo King. Lalu kelihatan Cinan kembali bergegas ke tempat asalnya. Namun terlihat ada sebuah bola mata besar yang tergantung di atas langit. Dan di perkataan orang-orang, Cinan mengetahui bahwasannya itu adalah mata khusus yang digunakan oleh aliansi, sehingga untuk mengawasi tempat yang begitu penting. 大陆的武魂是南天门和 沟通战神之魂有没有留下什么对修仙有益？ Walaupun semua orang tidak bisa terlihat ataupun mencoba masuk dengan teknik teleportasi, namun tetap mata itu bisa mendekati keberadaan mereka. Dan beberapa waktu kemudian, Cinan pun telah sampai di tempat Si Makong. Dan di tempat itu sudah berada terlihat Long Hu juga sudah sampai. Si Makong ia bertanya kepada Cinan kenapa dia sangat lama sekali datang ke tempat ini. Long Hu menambahkan bahwasannya ia benar sekali ia sudah lama menunggunya di sini. Cinan menjawab dan langsung ngomong, ya geng, seperti ini. Cinan menemui masalah sedikit ya geng di perjalanan. Lalu si Makong, kenapa kamu memanggilku dah Long Hu? Long Hu menambahkan bahwasannya benar, si Makong kenapa memanggil kami. 虚幻境要开启了。 Lalu si Long Hu pun langsung menambahkan perkataan bahwasannya ya benar sekali kenapa Makong ia memanggil terhadap dirinya. Dan ia masih ingat bahwasannya dia pernah menghajarnya. Kecuali itu hal yang tidak penting. Si Makong langsung mengungkapkan maksud dan tujuannya, yang mana hari ini dia akan melihatkan harta karun aliansi. Mendengar hal itu pun Long Hu terkejut karena dirinya betul-betul sulit ya geng untuk merampok aliansi Dao. Sehingga si Makong, apakah kamu gila jika kamu ingin mati? Dan jangan ajak-ajak dia. Akan tetapi ketika melihat tanda di kening si Makong, Long Hu pun langsung terkejut. Dirinya menyadari bahwasannya itu saja ketika di tempat yang begitu mulia. Si Makong menjelaskan bahwasannya dirinya penerus Emperor dan tidak ada di dunia ini yang tidak bisa aku curi. Apakah kamu mau ikut dengan dirinya? Akhirnya Cinan setuju karena bagaimanapun hubungannya dengan aliansi Dao sehingga menjadi sangatlah tidak baik. Dan apa salahnya membuat mereka lebih rugi lagi. Dan kebetulan sekali Cinan juga memerlukan batu Yuan yang sangat banyak untuk bisa meningkatkan martial spirit di waktu perang. Dan di sini Long Hu pun juga setuju untuk ikut bersama-sama. Dan si Makong memberikan Long Hu sebuah artefak peralatan yang mintanya untuk memakai artefak pertahanan tersebut. Lalu di tempat itu si Makong dan Long Hu memakai artefak peralatan itu. Namun Long Hu, kelihatan Long Hu ia langsung berkata bahwasannya sepertinya Cinan di mata si Makong ia lebih hebat. Lalu si Makong kembali menjelaskan dengan kekuatan Emperor.
yang menyelimuti diri mereka bertiga. Bahwasanya tidak ada masalah dan bahwasanya telah dicek tidak ada masalah sama sekali. Namun ngomong-ngomong, apakah kalian berdua memiliki jimat yang tidak terlihat? Lalu Chinan berkata dikarenakan ditanya oleh si Mak Kong bahwasanya dia bisa menyembunyikan dirinya menggunakan jubah Demon God. Sementara Long Hu berkata dia juga bisa menyembunyikan dirinya dikarenakan klan naga memiliki teknik rahasia untuk menyamarkan diri. 竟然真的是那个人！多谢了，你可以晋升品级。 Alah, sialan sekali. Setelah persiapan yang cukup matang, mereka bertiga pun bergegas pergi ke tempat harta karun aliansi Xingdao. Lalu singkatnya cerita, mereka pun telah sampai dan mereka telah menyelinap masuk ke tempat tersebut. Si Mak Kong menjelaskan di tempat ini penuh dengan jebakan Batman. Ingat untuk selalu mengikuti dirinya dan jangan sentuh apapun walaupun itu hanya selembar daun. Lalu yang ada di depan ruangan harta di aliansi Xingdao, setiap uang harta dijaga oleh seorang martial spirit, oleh seorang martial yang begitu hebat. Jadi ingatlah untuk selalu berhati-hati. Singkatnya cerita, mereka telah berhasil masuk ke dalam dan terlihat di ruangan itu ada seorang ahli martial yang menjaga ya geng. Namun si Mak Kong menampilkan sebuah formasi yang menyelimuti mereka bertiga. Si Mak Kong menjelaskan formasi ini tidak bisa bertahan lama, oleh karena itu mereka harus menerus dengan cepat mengambil batu berharga yang ada di tempat itu. Namun ingat, kalian hanya bisa mengambil harta karun yang ada di dalam formasi. 些许到这里。难懂。林掌教，甚是想念。 Alhasil, Long Hu pun sangatlah senang ketika melihat harta karun yang melimpah di tempat itu. Dan kata Long Hu, dia sangat gembira, sangat memikirkan bahwasan. Lalu kelihatan si Tuan Mak Kong pun langsung menjelaskan bahwasannya harta karun ini memiliki formasinya masing-masing atau pelindungnya masing-masing di dekat harta karun. Namun dengan artefak pelindung yang ada di dalam tubuhnya, semua itu akanlah lenyap. Long Hu pun ia langsung gembira dikarenakan ia bisa menjadi tameng untuk mendapatkan harta karun dan mengambil harta karun yang begitu banyak yang ada di tempat itu. 公告，不要下这个。 绝不能让秦南现在。 Dan Chinan pun kelihatan sangat gembira pisan dikarenakan si Chinan banyak melihat batu-batu yang melimpah. Dan pada kesempatan hari ini Chinan mah berbutuh pisan karena batu yuan eta teh.